Halo semua, selamat datang di channel Auto Driver. Saat ini saya ada di tempat yang spesial dan acara yang sangat spesial, yaitu di Maranello, Italia, untuk menghadiri mobil terbaru, launching Ferrari terbaru yang bermesin V12. Mobil ini memiliki keistimewaan karena dia memiliki mesin V12 yang menjadi legenda dari Ferrari selama dari tahun 1946. Bagaimana detailnya, seberapa spesifikasi mesinnya nanti akan kita lihat di dalam mobil terbaru Ferrari yang mereka sebut sebagai 12 Cilindri. Selamat menyaksikan. Dodici Cilindri merupakan penamaan terbaru dari mesin atau mobil terbaru Ferrari. Mereka menamakan sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah 12 silinder. Tentu mobil ini memiliki makna yang mendalam bagi Ferrari karena sejak tahun pertama kali Ferrari dibuat tahun 1947, mereka telah memakai mesin V12. Jadi mobil ini merupakan penghargaan terhadap mesin-mesin Ferrari bermesin V12. 12 Cilindri 12 Ferrari ini memiliki layout mesin yang ada di depan. Jadi dia itu memakai mesin 12 silinder berkapasitas 6.500 cc yang ditempatkan di depan. Ini juga membuat wheelbase dari 12 Cilindri ini lebih pendek sekitar 2 cm dibandingkan 812 yang sebelumnya itu memakai mesin serupa. Lingkar roda di sebelah sini ini memakai lingkar roda 1 inci lebih besar dibanding 812 karena sekarang memakai diameter 21 inci. Di bagian belakang ukurannya 315 35 21 inci, sedangkan di depan ini memakai dimensi yang lebih kecil yaitu 275 35 21 inci. Desain secara keseluruhan Ferrari 12 Cilindri ini memakai 3 konsep yang ditawarkan oleh mereka, yaitu performance, comfort, dan terakhir desain. Jadi kesemuanya ini mencakup dalam sebuah desain yang dibuat oleh insinyur-insinyur di Ferrari di Maranello, Italia. Yang menarik adalah beberapa desain dari mobil ini memakai konsep dari pesawat terbang atau pesawat jet supersonik. Terlihat dari triangle yang mereka sebut delta wing, ini menyerupai sayap pesawat tempur. Dan yang menarik di bagian belakang ini, kiri kanan ini merupakan active spoiler. Jadi mereka spoiler ini akan bisa terangkat seiring dengan kecepatan mobil. Jadi kanan dan kiri ini akan menambah downforce sekitar 50 kg karena di atas kecepatan 60 km per jam dia akan membuka sampai maksimal itu sekitar 10 derajat di kecepatan 300 km per jam. Desain seperti ini diikuti oleh bagian dalam, nanti saya akan jelaskan di bagian dalam ada desain yang menyerupai jet supersonik juga di bagian dalam kabin. Coba kita masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam kabin 12 Cilindri Ferrari ini itu cukup mudah karena memang didesain untuk kenyamanan pengemudi jarak jauh. Posisi menyetir juga luar biasa sempurna. Kemudian material-materialnya juga cukup mewah. Bahkan bagian tudung speedometer ini dilapis dengan material Alcantara. Kemudian yang
Konsep desain dari interior ini simetris. Jadi antara dashboard pengemudi dan penumpang ini dibuat serupa. Desain seperti ini sebenarnya sudah muncul sejak ada di Ferrari Roma dan Purosangue. Materialnya juga material yang sangat berkelas. Nah, ini kemudian yang saya sebutkan tadi, ini desain pesawat jet supersonik yang mereka sebut Delta Wing. Ini terlihat dari desain konsol tengah. Jadi seakan-akan ini sayap yang mengambang di atas konsol tengah. Di tengahnya ini adalah tombol-tombol untuk mengatur transmisi. Jadi tinggal tekan-tekan saja. Kemudian juga di sini ada wireless untuk handphone. Dan saya satu lagi yang suka dari Ferrari saat ini adalah mereka mendesain khusus tempat untuk kuncinya. Jadi kuncinya tidak diletakkan sembarangan, tapi ditempatkan di tempat yang khusus. Di atas ini juga ada moonroof cukup besar. Ya, saya rasa ini kompromi yang terbaik lah antara comfort, performance, dan desain. Oh ya, tadi juga saya lupa menyebutkan di dalam dashboard ini juga total ada 3 layar monitor. Pertama itu ada di depan pengemudi, kemudian ada di tengah konsol, dan satu lagi akan bisa dipantau oleh pengemudi di sebelah sopir untuk melihat kondisi mobil atau kondisi indikator yang ada di depan pengemudi. Posisi duduk juga sesuai dengan karakter Ferrari. Semua elektrik, jok-joknya. Ya, coba sekarang saya lihat di bagian belakang, di bagasi. Saya akan membuka, coba melihat, karena salah satu keunggulan dari Ferrari 12 silindri ini adalah ruang bagasi yang lebih besar. Jadi mereka merancang sebuah bagasi yang mampu memuat cukup banyak barang-barang di dalam bagasi. Coba kita lihat ke belakang. Ferrari 12 silindri ini memakai wing belakang yang terpisah. Ini juga ditujukan supaya ruang bagasi di belakang ini itu lebih luas, jadi tidak menyita ukuran dari bagasinya. Coba kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, jadi bagasinya ini meskipun kalau ukuran kita kelihatan kecil, tapi untuk ukuran sebuah supercar ini sebenarnya sudah sangat luas. Apalagi ini juga bisa dibuka, dan apalagi ini juga bisa dibuka, jadi ada ruang tambahan di dalam belakang pengemudi yang bisa dipakai untuk membawa barang-barang yang berukuran panjang seperti golf bag, atau bahkan kalau mau beli furniture juga mungkin bisa, ini bisa sampai ke depan. Bahkan ini juga bisa dilepas dengan mudah. Nah, ini jadi sebuah ruangan yang besar atau bagasi yang besar bagi orang-orang yang butuh ruang ekstra. Sekarang saya coba mau membuka mesin di depan. Posisi bukanya ada di bawah setir. Coba saya buka. Nah, yang menarik adalah desain dari kap mesin ini menyatu dengan fender, semuanya bisa dibuka. Jadi ini membuat sebuah atraksi yang atraktif sekali bagi pemilik-pemilik Ferrari. Ferrari menyebut desain ini Cofango. Cofango merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu Cofano dan Parafango. Artinya Cofano itu kap mesin, sedangkan Parafango itu artinya fender. Jadi fendernya ini juga menyatu dengan kap mesin, jadi ketika dibuka
kelihatan ukuran roda yang masif kelihatan. Kemudian juga mesin legendaris Ferrari yang bertenaga 818 HP dengan torsi ini lebih dari 780 Nm. Mesin Ferrari baru ini sebenarnya berbasis sama dengan 812. Cuma beberapa komponen itu disempurnakan seperti komponen-komponen internal yang seperti stang pistonnya itu memakai bahan titanium, kemudian aluminium ringan di silindernya, camshaft-nya juga bahannya titanium, kerak AC titanium, dan yang menarik adalah mekanisme katupnya itu memakai teknologi dari F1. Jadi mekanisme katupnya itu dilapis dengan bahan diamond like carbon DLC yang membuat bahan pergerakan katup itu tahan terhadap gesekan dan licin. Sayang kita tidak bisa mendengarkan atau menyalakan mesinnya karena ini ada di ruangan tertutup. Tapi mesin ini saya yakin ini mesin yang sangat powerful saat ini yang ada di Ferrari. Oke, sebagai kesimpulannya, Dodici Cilindri ini ditujukan untuk siapa? Jadi Dodici Cilindri ini dibuat oleh Ferrari untuk konsumen mereka yang benar-benar menghargai sebuah mekanisme mesin normally aspirate yang bertenaga itu linear. Jadi pergerakan tenaganya itu bisa dirasakan langsung oleh panca indera pengemudi secara instan. Kemudian ini akan mulai dijual, versi coupe-nya ini akan dijual di kuartal keempat tahun ini yaitu 2024. Dan Ferrari juga tadi menunjukkan versi Spider, artinya ada atap terbuka convertible yang akan mulai dijual di kuartal pertama di tahun 2025. Harganya, untuk harga di Italia ini harganya sekitar 395.000 euro atau kalau dirupiahkan itu sekitar 6,7 miliar. Tentunya kalau sudah sampai Jakarta atau sampai Indonesia harganya mungkin bisa berkali-kali lipat, mungkin bisa sekitar belasan miliar. Tapi ini sebuah investasi jangka panjang dari pemilik Ferrari karena semua versi mesin V12-nya dari Ferrari itu akan jadi collector item. Jadi mungkin bagi penggemar Ferrari atau fanatik Ferrari di Indonesia, mungkin kalau misalnya mereka sudah melihat video ini dan berniat untuk meminang mobil ini, mungkin paling cepat hadir di Jakarta itu saya rasa tahun depan ya 2025. Nanti akan saya konfirmasi kembali ke Ferrari Jakarta untuk mengetahui kapan akan mobil ini akan datang ke Indonesia. Oke, demikian first impression saya terhadap Dodici Cilindri dari Maranello Italia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, bye-bye.